Halo, ini adalah cerita tentang kami. Cerita dari mahasiswa yang belajar dari rumah di saat COVID-19 ini. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada dua orang di wilayah Indonesia yang positif di Indonesia terjadi virus corona. Dan para wanita dan saat ini Presiden Joko Widodo yang positif virus corona. Ada dua orang Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut terbaru. Pemerintah Indonesia mengeluarkan pernyataan bahwa ada dua orang di wilayah Indonesia yang tertular. Ya, merebaknya virus corona atau COVID-19 dengan cepat membuat sejumlah universitas atau perguruan tinggi di tanah air menghentikan semua proses belajar di kampus mereka. Mulai dari berita itu, segalanya berubah, membuat semua rencana ini berubah total. Tidak ada lagi perkuliahan secara tatap muka, dan tidak bisa menikmati canda tawa mahasiswa, karena semuanya belajar dari rumah. Mahasiswa baru D3 Administrasi Pajak tidak bisa menikmati perkuliahan secara tatap muka. Sesuatu hal yang ditunggu-tunggu untuk bisa mengenal dengan teman angkatan ternyata hanya sebatas virtual. Hal ini dilakukan untuk kebaikan kita semua. Lantas, bagaimana dengan perkuliahan? Sudah Ibu. Sudah ya? Oke. Sudah Bu. Seperti di judul meeting, hari ini kita akan bahas mengenai pembayaran pajak. Semua kegiatan perkuliahan dilakukan secara online. Secara virtual kami bertatap muka atau berkomunikasi melalui jejaring maya. Inilah daily mahasiswa online. Ada yang tidur saat kuliah atau bermain karena malas mengerjakan tugas. Nonton film, ada yang olahraga, membantu orang tua, dan ada juga yang bermain musik, membaca buku, sampai tidak terasa genap 1 semester kuliah. Kami hanya di rumah saja. Bicara soal rindu, dengan teknologi yang ada, kami tetap dapat terhubung dengan teman-teman, meskipun hanya di dunia maya. Inilah curhatan kuliah online dari kami. Kuliah online itu ada plus minusnya. Untuk minusnya, ketika kita tidak mampu memahami dosen. Sebagai mahasiswa baru, saya merasa sedikit sedih karena harus menjalankan ospek dan kegiatan mahasiswa baru lainnya secara online. Yang pastinya semua kesan, rasa dan pengalamannya berbeda apabila dijalankan secara offline atau langsung. Senangnya kuliah online itu kita nggak perlu capek-capek ke kampus dan nggak perlu capek-capek nyari kos. Dan walaupun kita telat dan belum mandi, kita bisa langsung masuk kelas. kuliah online kalau menurutku pribadi seru sih. Kayak ya udah kalian tuh tinggal ngelakuin hal-hal yang udah kalian lakuin sebelumnya waktu di SMA. Kayak kalian tuh bangun tidur langsung mandi, sarapan, terus langsung join kelas. Terus yang kedua, mahasiswa juga lebih boros dalam menggunakan kuota internet karena kan mahasiswa selama pembelajaran kuliah online ini mahasiswa harus berada di depan laptop mungkin hampir 24 jam, namun mostly saat pembelajaran jarak jauh ini atau online, mahasiswa dituntut harus menguasai teknologi dengan cutting. Nah, di kegiatan itu aku nggak tahu kalau kegiatannya itu hari itu. Tak kira minggu depan. Ternyata di saat pagi-pagi temanku udah invite aku buat join ke Teams buat ikutin kegiatan itu. Terus aku baru ngeh dan baru langsung ganti pakaian karena di kegiatan itu kita harus mematuhi dress code yang udah ditentuin sama panitia. Sebenarnya aku nggak perlu jauh-jauh naik motor ke kampus. Aku cuma bangun pagi, mandi juga nggak ngapa-ngapa, terus
buka laptop, ngikutin daring, sambil makan, sambil minum juga nggak apa-apa. Intinya belajarnya itu santai. Terus kalau nggak enaknya, kalau menurut aku pribadi, aku kurang paham apa yang dijelasin sama dosen. Kadang muter-muter nggak jelas. Pengalaman yang pertama yaitu saat jaringan internet bermasalah. Kondisi seperti inilah yang membuat kita kadang telat absen dan materi yang disampaikan pun tidak semuanya kita pahami. Di sisi lain, kuliah online ini sendiri bisa dilakukan di mana saja. Kita bisa melakukan kuliah online di kamar. Itu cerita dari kami. Semoga dunia ini cepat pulih ya, agar kita dapat cepat merasakan kuliah tatap muka. Salam dari kami, mahasiswa D3 Administrasi Pajak Angkatan 21.